pernah kemarin satu keluarga bunuh diri karena itu pinjol, terjerat pinjol, ayahnya sampai anaknya juga harus itu kan juga sebenarnya tanggung jawab kita sebagai masyarakat gitu loh. Dengan berbagai macam strategi mereka untuk merayu itu emang membuat orang kemudian sangat gampang meminjam gitu. Jadi ada, kalau kita mau pakai bahasa lain, ada istilah begini Mbak Yola. Ada istilah jebakan Batman gitu. Oh, iya. Dia bisa masuk ke game-game yang muncul di kalangan anak muda. Dia masuk di di sela-sela berita-berita yang digemari sama anak muda, kan kira-kira begitu. Dia menyisip, bahkan menelikung di berita-berita atau gosip-gosip ya. Yang paling viral nih dalam 1 minggu nih, yang paling viral nih apa? Dia masuk ke situ. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Daka TV? Jumpa lagi bersama saya Yola Damayanti. Hari ini saya terkagum-kagum karena saya ke rumah seorang, beliau ini banyak banget sih profesinya ya. Dosen iya, budayawan iya. Sekarang dapat lagi amanah baru jadi ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Bekasi. Rumahnya asri banget, penuh dengan bunyi-bunyian ya. Ada kambing, ayam, burung, kucing. Aduh tuh. Monyet ada nggak monyet di sini? Banyak sekali, pokoknya enak banget kita ngobrol di tengah-tengah suara kambing dan burung, juga ayam ya. Dan kita sapa saja langsung beliau. Assalamualaikum Bang Hoir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yola. Alhamdulillah baik. Udah lama gak ketemu juga ya. Bener. Tahu udah jadi ketua Masyarakat Ekonomi Syariah aja nih ya. Iya. Tapi Bang Hoir lebih senang disebut apa sih? Budayawan, tokoh pendidikan atau apa? Ya, saya ingin jadi diri saya sendiri sebenarnya Mbak Yola. Saya ngalir saja. Jadi kalau orang ada yang menyebut saya budayawan, mungkin karena saya minat memang di dunia budaya dan saya sering membersamai teman-teman yang bergerak di bidang budaya. Karena ada juga orang bilang, Bang Hoir budayawan memang ada karyanya. Ya kan kalau saya sebut karyanya nanti jadi sombong. Paling tidak ada lah ya, kira-kira begitu. Ada yang bilang sejarawan. Saya peminat juga sejarah, saya baca sejarah, saya menulis beberapa buku tentang sejarah. Akhirnya orang meminta saya untuk juga berbicara tentang sejarah. Tapi saya nggak mau juga disebut sebagai sejarawan sebenarnya. Tapi peminat sejarah aja lah. Kemudian saya dosen, ya memang saya status saya dosen di kampus Universitas 45. Alhamdulillah sampai saat ini Mbak Yola. Berikutnya sebenarnya kalau mes itu kan sebenarnya semacam panggilan jiwa di saat orang membutuhkan mungkin dia merasa bahwa Abdul Khoir ini orang yang mungkin bisa dimanfaatkan lah. Nah kalau dimanfaatkan dan kita coba mengambil manfaatnya, dan karena itu kemudian saya mau memanfaatkan posisi saya untuk berbagi manfaat pada orang lain, saya kemudian ingat aja sama nasihat guru, kan katanya manusia yang bermanfaat, manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat gitu. Dalil anak-anak santri kan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat. Itu aja Mbak Yola. Jadi kita sih berusaha ya ngalir aja lah. Prinsipnya itu aja sih sebenarnya. Asik juga ya, saya diminta oleh Mbak Yola di kawan-kawan katanya untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Oke, kita akan coba respon aja nanti kalau ada hal-hal yang dianggap penting untuk dijawab gitu Mbak Yola. Soalnya kalau udah ketemu Bang Hoir tuh apa aja mau diobrolin ya. Tapi karena ini masih fresh banget, ini masih sekitar 2 minggu yang lalu ya. Kurang lebih ketika ini direkam itu Bang Hoir baru saja dilantik sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Bekasi. Kalau saya lihat perjalanannya kan ini sudah kurang lebih 20 tahun ya. Udah berapa periode sempat vakum, kemudian akhirnya jatuh ke tangan Bang Hoir. Kan kayaknya nggak ada gitu Bang kegiatan dari mes yang bombastis, kedengeran gitu lah. Nah ini gimana Bang Hoir nih? Mau diapakan ini si mes? Mes
di Kota Bekasi itu sebenarnya kalau kita mau baca ke belakang sedikit sebenarnya persis hitungan periodisasinya mungkin hampir 20 tahun ya. Di periode pertama, periode kedua, periode ketiga itu dipegang oleh Pak Dr. Haji Rahmat Effendi yang kebetulan wali kota Bekasi. Tapi sejak beberapa tahun yang lalu kita sama-sama tahu Pak Rahmat Effendi kemudian mendapat masalah, mengalami kepakeman. 2003 sebenarnya saya diberikan mandat oleh teman-teman yang selama ini sudah jadi pengurus MES untuk kemudian menjadi pengurus. Melalui Musda, MES Kota Bekasi akhirnya saya diminta menjadi ketua MES. Seiring dengan itu tentu kami juga melakukan konsolidasi kepengurusan yang lama sampai pada akhirnya di tanggal 11 Desember kemarin kita dilantik. Sebenarnya SK-nya sudah lama Bu Yola, cuma karena memang kan Ketua Umum Pak Erick Thohir ini kan tahu sendiri agak sibuk ya. Ketua DPP MES Pusat itu Pak Erick Thohir agak sibuk sehingga agak mengalami keterlambatan. Yang kedua memang ada dinamika politik di Kota Bekasi. Sehingga Pak Wali Kota dalam hal ini kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina memberikan semacam arahan lah begitu bahwa sebaiknya MES dilantik setelah pilkada. Akhirnya persis tanggal 11 kemarin baru kita laksanakan pelantikan. Tapi kalau program sebenarnya kita sudah banyak beradaptasi program-program yang sifatnya partisipatif dengan dunia perbankan syariah maupun dunia industri keuangan syariah lainnya ya. Nah, selama ini saya kira responnya bagus, terutama di kalangan usahawan atau di dunia industri syariah akan kehadiran masyarakat ekonomi syariah, saya kira. Ya tentu kami juga berharap akan ada kolaborasi yang sinergi gitu, agar sebenarnya kan kalau mau dibicara misi besarnya sebenarnya MES baik di pusat maupun di tingkat daerah itu kan bagaimana terus-menerus dia meningkatkan literasi syariah di kalangan masyarakat secara umum gitu. Baik masyarakat muslim maupun masyarakat non-muslim sebenarnya begitu. Karena kebangkitan ekonomi syariah ini kan sudah menjadi keniscayaan bukan hanya di negara-negara yang kebetulan mayoritas muslim ya, tapi juga di negara-negara yang orang bilang negara-negara sekuler, saya kira begitu. Karena bisnis atau perbankan syariah ini menjadi alternatif di saat banyaknya perbankan konvensional atau perbankan kita sering menyebutnya ada perbankan yang non berbasis agama lah kira-kira begitu. Nah, perbankan syariah atau ekonomi syariah ini menjadi alternatif dan saya kira itu responnya bukan hanya di dunia sekali lagi yang di mayoritas beragama Islam tapi di Eropa, di Amerika itu luar biasa respon begitu, Mbak Yola. Iya, masyarakat ekonomi syariah memang sudah lama, tapi masih banyak orang yang nggak tahu masyarakat ekonomi syariah itu menaungi apa saja sih selain perbankan, Bang Hoir? Ya, kan begini, sejatinya masyarakat ekonomi syariah dulu itu ada di tingkat pusat itu untuk menjembatani kebangkitan ekonomi syariah yang diawali dengan munculnya bank muamalat, kira-kira begitu. Nah, bagaimana masyarakat menjadi tahu, dibentuklah semacam media yang menjembatani antara program perbankan dan masyarakat, maka kemudian MES menjadi kanalnya menyampaikan, mensosialisasikan program-program perbankan syariah gitu. Nah, sampai hari ini pun saya kira visi misi utamanya masih itu, tinggal memang bentuk programnya saja berkembang dan dia harus adaptasi dengan dinamika perkembangan dunia bisnis, termasuk dunia dunia industri dan usaha ya, dunia usaha dan industri begitu. Nah, karena itu kemudian kehadiran MES Kota Bekasi juga mencoba paling tidak dia akan mencoba memfasilitasi kebutuhan UMKM misalkan, kemudian memfasilitasi kebutuhan dunia perbankan yang dia membutuhkan adanya semacam sosialisasi hingga ke level masyarakat paling bawah. Kemudian kita juga menemukan adanya pegadaian misalkan, yang kemudian muncul juga pegadaian syariah, yang mereka juga punya misi bagus sebenarnya bagaimana dia bisa mengurangi bahkan meminimalisasi
kecenderungan masyarakat di bawah yang mempergunakan pinjol, mempergunakan dulu ada memang agak kasar ya bahasa lintah darat atau semacam apa namanya bank keliling begitu kan. Ini kan saya kira problem ekonomi yang paling mendasar di kalangan masyarakat kita. Nah karena itu MES hadir sebenarnya untuk mempercepat sebenarnya sosialisasi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat bawah, pengguna langsung sebenarnya dan sasaran langsung bahkan para pelaku usaha begitu. Nah, tinggal bagaimana apa namanya kontribusi itu bisa berjalan secara efektif, karena itu memang nggak bisa dia berjalan sendiri. Dia harus mendapat dukungan juga dari para pelaku usaha, pelaku bisnis berbasis syariah, juga pemerintah. Saya kira pemerintah juga harus berkepentingan untuk terjadinya semacam kesadaran masyarakat yang cukup baik terhadap pemanfaatan atau penggunaan dana-dana yang ditawarkan oleh perbankan syariah maupun oleh apa namanya semacam apa ya industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah kan tidak mesti harus perbankan karena di situ ada kita dulu mengenal ada istilah apa semacam leasing begitu ya. Fintech gitu kan. Itu juga kan leasing atau fintech itu yang berbasis syariah gitu. Di Kota Bekasi itu baik masuk kategori bank ya, bank syariah maupun termasuk di dalamnya adalah bank perkreditan rakyat yang berbasis syariah dengan apa namanya perusahaan-perusahaan yang leasing yang berbasis syariah itu lumayan banyak yang berkantor di Kota Bekasi ya. Itu hampir ada 32 lembaga keuangan, baik bank maupun non bank yang berbasis syariah dan yang tidak berkantor, artinya juga yang online itu juga banyak juga yang sebenarnya bersyariah. Nah, yang online juga kan juga terus merambah ke masyarakat paling bawah begitu. Nah, kecerdasan yang memang harus kita bangun adalah kepada masyarakat itu sebenarnya bagaimana cara mereka mendapatkan akses mudah untuk memanfaatkan pinjaman uang-uang yang berbasis syariah. Nah, kita kan tahu kadang di kalangan masyarakat ya sangat rendah literasinya tentang kesadaran apa dan bagaimananya, bagaimana cara kita menggunakannya, apa persyaratannya, bunganya seperti apa. Selalu mempertanyakan bunga-bunga, padahal di syariah kan nggak mengenal bunga, tapi bagi hasil misalkan. Kemudian jenis usaha apa yang dibolehkan, jenis barang seperti apa yang dibolehkan, kan kira-kira begitu. Nah, kita akan jelaskan itu prinsip-prinsipnya begitu. Hal-hal teknis lainnya sebenarnya mereka hubungannya langsung dengan pihak perbankan atau dengan pihak apa namanya peminjam uang yang berbasis syariah. Sebenarnya begitu Mbak Yola. Mungkin diawali dengan tadi kalau Bang Hoyer sudah hafal kayak ada 32 jenis 32. Nah, ini berarti harus dimulai dari pendataan itu dong berarti ya Bang ya. Ya. Ada berapa banyak bank syariah yang ada di Kota Bekasi, BPRS, bahkan BMT pun juga ada betul. Gitu. Jadi harus didata begitu ya. Betul. Saya kira data itu ada dan mudah saja sebenarnya diakses karena kan kalau bicara perusahaan itu kan harus dapat izin kan. Kita bisa dapat data itu dari MES misalkan data website MES pusat, kemudian bisa juga dari lembaga keuangan kalau kita googling sebenarnya dapat. Terus bagaimana posisi di Kota Bekasi juga sebenarnya mudah saja kalau untuk itu. Tapi kan sebenarnya MES tidak punya atau boleh dibilang MES tidak cawe-cawe kalau aspek perizinan dan seterusnya begitu ya. Tapi MES memang menjadi semacam organisasi sosial, organisasi nirlaba yang bisa dikerjasamakan dan bisa membantu kira-kira begitu dunia usaha dan dunia industri di apa namanya di syariah yang berbasis syariah untuk kemudian sampai ke masyarakat sebenarnya itu. Sehingga MES Kota Bekasi juga ada beberapa program unggulannya. Pertama misalkan kita berkolaborasi bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi. Kenapa dengan lembaga perguruan tinggi? Karena kita merasa penting bahwa sumber daya insani, biasanya kalau orang syariah itu kan nyebutnya sumber daya insani. Kalau dunia manajemen lainnya sumber daya manusia gitu ya, sumber daya insani. Yang kita miliki di kampus-kampus ini, kita berharap memang mereka menjadi semacam virus yang bisa
menularkan pemahaman dan kesadaran pentingnya berbisnis yang aman, nyaman, dan berkah, kira-kira begitu. Nah, kesadaran ini kan harus dibagi-bagi, gitu, kira-kira begitu. Nah, kenapa pakai kampus? Karena kampus punya mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa bisa kita berdayakan untuk langsung terjun ke masyarakat. Masyarakat bisa melalui program KKN misalkan, atau program-program PKL misalkan yang langsung terjun ke masyarakat. Dan di beberapa perguruan tinggi di kampus kita di wilayah Kota Bekasi, MES sudah menandatangani MOU dengan Universitas Islam 45 yang kebetulan itu ada program perbankan syariah. Kemudian ada Institut Manajemen Muhammadiyah, IBM ya, itu juga ada programnya, ada program studi perbankan syariah. Kemudian ada Universitas Bani Saleh, ada Asafia misalkan. Dan kita terbuka dengan kampus-kampus lain. Itu kita yakini bahwa melalui kerjasama dengan kampus, karena di situ ada sumber daya insan yang bisa yang cukup kompeten untuk berbicara tentang perbankan syariah, dan ada mahasiswa yang bisa kita turunkan langsung ke masyarakat. Gitu. Selebihnya kita juga mencoba terus melatih dan melakukan pengembangan sumber daya insani melalui pelatihan-pelatihan, training-training yang ini menariknya begini Mbak Yola. Jadi perbankan itu rupanya memiliki keterbatasan sumber daya manusianya untuk kemudian diturunkan ke masyarakat gitu. Nah itu, jadi begitu MES melakukan pelatihan-pelatihan kepada sahabat MES, kita di Bekasi ini punya sahabat MES namanya. Sahabat MES itu adalah anak-anak muda, para mahasiswa yang memang minat untuk bersama dengan kita untuk memainkan peran pada aspek-aspek yang sifatnya teknis. Misalkan begini, begitu bank membutuhkan sosialisasi ke level bawah, maka MES menyediakan mahasiswa untuk kemudian di training dan kemudian mereka turun ke bawah. Begitu pihak perbankan membutuhkan anak-anak magang misalkan untuk melayani 1 atau 2 program mereka, maka kita siapkan SDM-nya, sumber daya insaninya melalui mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di masyarakat di sahabat MES misalkan. Nah, itu kehadirannya cukup penting. Karena untuk tadi menjawab, di saat kami misalkan, para pengurus kan dengan segala kesibukannya, dan tentu saja kadang informasi itu akan jauh lebih efektif kalau disampaikan oleh orang-orang yang mungkin sebaya, dengan bahasa yang lebih ringan, lebih sederhana. Nah itu rupanya di kalangan mahasiswa, kalau kita mempergunakan mahasiswa itu jauh lebih efektif gitu. Ketimbang kita, akademisi kelihatannya serem gitu ya, dan bahasa-bahasanya mungkin bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah sehingga kurang cukup efektif untuk diterima di kalangan masyarakat bawah. Gitu. Itu yang saya kira juga hal-hal yang menjadi semacam program-program unggulan kita, yang kita berharap visi dan misi MES di Kota Bekasi yang bersinergi dan berkolaborasi dengan dunia usaha maupun dunia industri yang berbasis syariah ini akan jauh lebih cepat, kira-kira begitu Mbak Yola. Selain bekerja sama dengan kampus, tadi ada beberapa kampus, kemudian ada nggak rencana juga bekerja sama dengan masjid atau musola di Kota Bekasi untuk meminimalisir atau malah menghilangkan para si bank keliling ini, Bang Hoyer? Ya, Mbak Yola, MES periode kami ini 2004-2009 ini sempat terwarisi ya. Cuma memang ini harus dikonsolidasi ulang atau bahkan dibangkitkan kembali. Jadi MES masa lalu itu dibentuknya koperasi syariah berbasis masjid. Datanya yang saya dengar itu hampir ada 50 masjid yang sudah terbentuk koperasi syariah berbasis masjid, dan ketua dan anggotanya diambil dari pengurus DKM dan jamaah masjid gitu. Nah kalau di kita itu kan saya nggak tahu persis saya data masjid ya, apalagi tambah data musola. Tapi kalau kita melihat ada 12 kecamatan, ada hampir 6 kelurahan, dan masing-masing itu pasti punya masjid begitu ya, yang jamaahnya cukup banyak misalkan. Itu kalau kita hidupkan kembali koperasi syariah berbasis masjid, itu saya yakin itu mampu memberikan semacam gerakan yang cukup lumayan masif terhadap pengembangan ekonomi berbasis masjid. UMKM yang berkembang itu juga lebih banyak
kalau dia didampingi oleh atau di manage kira-kira begitu menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi di masjid, itu juga akan jauh lebih baik, Mbak Yola. Contoh beginilah, di kampus kami itu di Unisma itu setiap bulan kan ada pengajian yang kemudian difasilitasi oleh salah satu TV di pusat ya di Indonesia. Nah itu ternyata mereka entah dari mana datangnya kira-kira begitu, itu kemudian mendaftarkan ingin ikut memeriahkan dengan membuka bazar. Itu setiap masjid itu kita aja nih, kita kewalahan tuh kadang-kadang di Unisma untuk menerima pendaftaran. Hanya kita bisa berikan antara 15 sampai 20 meja kira-kira gitu untuk membuka. Dan rupanya kata koordinator pedagang kaki lima disebutnya, sekarang ini kan lebih populer istilah UMKM, itu banyak sekali. Dan mereka senang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh masjid. Ini kan aset, ini potensi, itu yang saya maksud. Dan mereka bersedia kalau kemudian mereka menjadi dibina oleh DKM tentang jual belinya atau tentang bisnisnya begitu. Dan MES juga bisa menyembatani mereka untuk mendapatkan akses pinjaman kalau memang dibutuhkan. Begitu. Nah ini saya kira potensi yang bisa kita kembangkan. Nah ini yang barangkali mau kita coba hidupkan kembali. Dan MES Kota Bekasi sendiri sebenarnya punya koperasi syariah. MES namanya Koperasi Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Bekasi begitu. Dan kemudian dia membentuk MES sendiri kemudian memfasilitasi terbentuknya koperasi syariah berbasis masjid. Nah karena memang ditinggal lama, ini yang kita akan konsolidasi ulang agar mereka bergerak kembali begitu. Ya, Bang Hoyer kan di Kota Bekasi ini udah banyak tuh UMKM. Tadi Bang Hoyer juga sempat koperasi syariah. Kemarin saya dengar di salah satu podcast di YouTube dari Masyarakat Ekonomi Syariah Jakarta atau Pusat, saya lupa ya, itu akan mengembangkan bank infak. Jadi dari masjid-masjid kan ada infak tuh setiap Jumat diumumkan banyak, tapi nggak dipakai gitu, sayang. Kemudian ini dipinjamkan kepada pedagang kaki lima di sekeliling masjid yang nanti akan dikembalikan tanpa bunga, tanpa pinjam sejuta, balikin sejuta. Dan ini ada beberapa yang sudah berjalan ini, Bang. Sebenarnya umat Islam Indonesia itu kaya ya, kalau bisa dikelola, dimanage keuangannya. Kita mengenalkan ada istilah zakat, infak, sedekah, JIS itu kan. Nah JIS ini kan memang dikelola oleh lembaga seperti Basnas, baik di tingkat pusat maupun di tingkat kota, kabupaten, bahkan tingkat provinsi. Kemudian ada lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah, NU, dan bahkan DKM juga ada banyak juga yang punya itu. Itu sebenarnya juga lembaga-lembaga keuangan yang sebenarnya saya kira mendapatkan izin ya untuk mengelola keuangan umat dalam hal ini. Nah saya kira memang ini bagian juga penting yang kita coba sadarkan, dan ada program MES ini melakukan pelatihan manajemen keuangan berbasis masjid. Sebenarnya salah satu misinya itu bagaimana masjid selain memang dia menghimpun dana dari jamaah yang digunakan untuk biaya operasional masjid dan siar masjid, tapi dia juga harus bisa memberikan manfaat untuk pengembangan ekonomi jamaah, kira-kira begitu. Nah pada aspek ini sebenarnya yang kita mau mencoba berbagi kepada DKM itu untuk kemudian mengatur mana uang yang bisa kita poskan untuk penyertaan modal misalkan di kalangan para jamaah yang bergerak di dunia usaha begitu. Dan saya kira ada beberapa kampus yang masjidnya juga memberdayakan itu. Ya lagi-lagi saya hanya bisa memberikan contoh, misalkan Masjid Al-Fatah Unisma juga dia punya anggaran yang bisa dihimpun dari zakat karyawan, kemudian ada zakat kampus sendiri yang kemudian itu digunakan untuk pembelian beasiswa dan penyertaan modal buat UMKM, terutama memang yang masih kecil ya, yang pinjamannya itu antara 500 sampai 1 juta, Mbak Yola. Pernah memang kita berikan antara 1 juta sampai 2 juta itu dengan klasifikasi yang klasifikasi tertentu lah, kira-kira begitu. Dan itu tanpa bunga, bahkan cara minjamnya pun mereka kita kasih sejak awal, Anda sepakatnya berapa setiap hari misalkan. Kita cuma kasih celengan, kira-kira begitu, dan ini nggak boleh diganggu. Jadi kalau dibilang Anda butuh makannya 1 hari berapa, kemudian kamu bisa masukin ke celengan ini berapa. Misalkan 5.000 1 hari, harus komitmen tuh. 5.000 1 hari.
berapa hari dia untuk mengganti uang pinjamannya, dah itulah dari situ. Kan berarti dikasih kelonggaran kan. Ada yang bilang gimana kalau satu minggu 50.000, mah enggak, silakan. Yang penting ada perjanjian. Berapa bulan ketemunya nih sampai dia lunas, monggo nggak apa-apa. Yang penting ada komitmen. Itu juga bagian dari cara kita melatih mereka dalam situasi apapun dia dagang, dia harus berani menyisihkan uang setiap hari untuk mengganti, untuk membayar iuran lah kira-kira pinjaman gitu. Karena begitu pinjaman sudah lancar 50% sampai ke 60%, pinjaman ini bisa kita tawarkan kembali kepada orang lain untuk meminjam. Begitu putarannya. Nah, di Kota Bekasi sebenarnya kalau kita ambil dari potensi zakat yang ada di Basnas Kota Bekasi, itu setiap tahun dia bisa menghimpun dana dari zakat infak sodako itu 3-4 miliar dalam 1 tahun. Saya kira selain memang dibagikan kepada mustahik dengan 2 cara yang saya dengar, selain memang cara dibagi begitu saja, ada juga yang digunakan untuk penyertaan modal. Selain ada beasiswa, memang ada beasiswa baik S1, S2 begitu. Kemudian ada pemberian modal kepada mustahik, pada mustahik yang memang punya usaha itu. Dan itu sifatnya pinjaman yang tak berbunga gitu. Tapi kurang tersosialisasi kayaknya, atau mungkin hanya itu saja komunitas yang dibantu, atau bagaimana, kayaknya kurang keterangan. Saya nggak tahu ya, tapi paling tidak begini. Memang kadang-kadang kalau dipublikasi mungkin ada keterbatasan anggaran begitu ya, sehingga orang dari mana-mana datang. Dan tentu Basnas misalkan sebagai sebuah lembaga keuangan, dia kan harus menjaga akuntabilitasnya, dia harus menjaga amanah misalkan, sehingga kalau kemudian persyaratannya agak ketat, sebenarnya dalam rangka juga mendidik masyarakat. Itu yang kalau kita mau tangkap secara positif ya. Karena kadang-kadang mohon maaf, kita juga jumpai juga perilaku masyarakat kita yang agak kurang baik ya. Jadi merasa pinjaman ini gratis, kemudian tanggung jawab untuk mengembalikannya rendah sekali, bahkan nyaris seperti orang tidak bersalah misalkan. Nah, padahal iya, bahkan galakan dia. Nah, ini juga kan jadi tugas kita sendiri memang, atau untuk terus memberikan kesadaran kepada masyarakat kalau dana ini kita gunakan dengan baik, maka akan bisa memberikan manfaat pada orang yang lain gitu, kira-kira begitu. Itu yang saya kira juga harus terus juga kita sampaikan kepada masyarakat. Keberadaan pinjol ini kan katanya sudah darurat, katanya Bang. Dan ada yang pernah kemarin satu keluarga bunuh diri karena itu pinjol, terjerat pinjol, ayahnya sampai anaknya juga harus itu kan juga sebenarnya tanggung jawab kita sebagai masyarakat gitu loh. Yang kalau Abang sebagai masyarakat ekonomi syariah yang juga bisa mendorong mungkin mengurangi orang-orang yang menggunakan pinjol, karena orang darurat nyari pinjaman duit tuh nggak gampang Bang. Yang paling gampang ya pinjol gitu. Gimana caranya mungkin Bang kalau berurusan dengan Bang ribet, banyak ini banyak itu. Nah, bagaimana caranya mungkin bisa mendapatkan uang pinjaman dengan mudah, dan mereka juga harus tanggung jawab mengembalikannya. Betul. Pertama kita harus objektif juga, Mbak Yola, tentang pinjol. Pinjol itu kan sebenarnya pinjaman online ya. Nah, pinjaman online itu memang ada lembaga-lembaga keuangan yang sudah mendapatkan izin resmi, ada OJK di dalamnya untuk kemudian menawarkan program pinjaman yang sifatnya online. Nah, pinjol model begitu is oke lah ya, benar. Karena bank-bank syariah pun dia juga banyak program yang ditawarkan kepada masyarakat yang sangat mudah diakses, dan mudah diakses itu sekarang ini adalah online, kira-kira begitu. Sampai di sini is oke saja. Pinjol-pinjol yang kita anggap resmi lah, kira-kira gitu. Bahayanya ini kan pinjol-pinjol yang tidak resmi. Nah, pinjol dengan berbagai macam cara untuk merayu masyarakat ini betul-betul luar biasa. Dengan berbagai macam strategi mereka untuk merayu itu emang membuat orang kemudian sangat gampang meminjam gitu. Jadi kalau kita mau pakai bahasa lain, ada istilah begini Mbak Yola. Ada istilah jebakan Batman gitu. Nah, jadi begitu dia dapat berita selintas di media sosial yang dia miliki, kira-kira begitu, dengan kondisi ekonomi yang mungkin saat itu dia sedang butuh, tinggal klik doang udah langsung tawarannya, kan gitu. Maka nggak banyak berpikir, kemudian dia tinggal 1-2 kali klik saja itu, dan syarat sederhana yang dia penuhi
sudah bisa ditransfer itu. Betul mudah sekali itu. Nah, itu yang dia maksud dengan jebakan Batman kan. Nah, yang begini ini memang bukan tugas MES, bukan tugas lembaga keuangan, karena menyangkut kebijakan negara berkaitan dengan, sebut saja lah, bahaya rayuan dunia digital, kan gitu. Kadang-kadang memang handphone kita kan mungkin mengalami keterbatasan untuk terus mendownload aplikasi-aplikasi kan gitu ya. Padahal kalau saya lihat ya, banyak sekali sebenarnya yang masuk kategori pinjol yang aman, pinjaman online yang resmi, dan itu dijaminkan oleh JK sebenarnya. Artinya kan begini, Mbak Yola, pada saat kita kenalkan, kalau ada 10 jenis pinjol, ada 5 yang baik, kira-kira begitu, dan yang resmi, kenapa Anda pilih yang lain? Kan kira-kira begitu. Rupanya cuma karena persoalan kami tidak tahu, mungkin kan. Oh, kami tidak sempat mengakses yang lain. Oh, rupanya karena memang tawaran-tawaran pinjol yang tidak resmi ini memang luar biasa. Dia bisa masuk ke game-game yang muncul di kalangan anak muda. Dia masuk di di sela-sela berita-berita yang digemari sama anak muda, kan kira-kira begitu. Dia menyisip, bahkan menelikung di berita-berita atau gosip-gosip ya, yang paling viral nih dalam 1 minggu nih, yang paling viral nih apa? Dia masuk ke situ gitu. Bisa, nah, sementara pinjol-pinjol yang resmi rupanya kalah kalah cepat mungkin ya. Pada kalau udah urusan iklan yang kayak begitu. Ya, selain pinjol mungkin yang jadi PR bisa jadi PR-nya MES juga adalah Bank Emong atau bank keliling. Saya pernah ada di daerah Wisma Jaya. Saya lihat itu spanduk segede-gedenya di daerah ini bank keliling dilarang gitu. Nah, mungkin itu di situ bagus sekali sosialisasi dari masjidnya ya untuk menyelamatkan warga di situ dari bank keliling. Mungkin itu juga bisa didorong, Bang Hoyet. Ya, Mbak Yole, begini. Saya insya Allah memahami anatomi pinjaman keliling itu betapa mudahnya ya, dan betapa sangat, bahkan mungkin saya nyebutnya ini sangat natural. Begini loh, coba aja Mbak, kita sama-sama lagi makan di warteg nih. Di warteg. Kemudian saya nggak kenal sama Mbak Yola. Kemudian kita ngobrol aja. Mbak usahanya apa gitu kan. Kemudian yang sebelah si Mbak warteg ini juga ikutlah nimbrung akrab begitu. Kemudian dia tiba-tiba menawarkan, kalau emang kayak gitu, Mbak usahanya kalau pengen maju, saya bisa cari ini tambahan. Kan gitu. Kan akhirnya obrolan itu menjadi lebih seru lah. Bahkan berujung pada obrolan yang lebih privasi berkaitan dengan bisnis. Sehingga bisa kita lupakan itu warteg, kemudian kita bisa berdua ngobrol. Nah, di situ dengan mudahnya saya menawarkan uang pinjaman. Udahlah, gampang lah, persyaratan itu bisa Anda bisa bayangkan itu. Artinya maksud saya, itu kan sangat natural itu kalau bicara kebutuhan itu. Ada lagi ibu-ibu yang lagi ngobrol di bawah pohon gitu, cari kutu. Betul. Itu yang saya temukan gitu di warung-warung kecil, di tukang gado-gado. Lagi ngerumpi. Ngobrol. Ada si ibu-ibu yang dagang gado-gado. Saya juga sama tuh dipinjam mama itu, lumayan kok cepet banget. Jadi emang kasih 500.000. Kebetulan saja mungkin dia tidak bermasalah dengan angsurannya, kan gitu. Karena jualan, karena kan? ada jualan, kan gitu. Nah, yang lain kemudian terdengar apa mendengar itu mudah saja. Oh, saya juga boleh dong pinjam. Itu yang saya maksud dengan bagaimana mengakses uang untuk usaha, untuk modal yang sangat natural, sangat mudah gitu. Kan nggak ada urusan apa-apa. Cuma sekedar ibu emang tinggalnya di mana, usahanya apa. Boleh nggak kita ke rumah? Udah cuma gitu doang. Bang main ke rumah, disediain kopi segala macam, uang besok udah bisa dikasih. Atau hari itu juga udah dikasih 500.000. Gitu. Udahlah Mbak, nggak usah repot-repot mengembalikan. Minggu depan saja mulai mikirkan bagaimana mengembalikannya. Karena dia udah tahu ini, orang ini baru mulai usaha misalkan. Gitu kan. Diajak ke rumahnya, lihat rumahnya. Iya. Akhirnya kalau sudah pegang itu uang pinjaman, baru kemudian ada rayuan begini. Ya bagaimana saya bisa dapat untung atuh kalau Mbak nggak bisa ngasih kelebihan buat saya. Kan awalnya begitu tuh udah mulai terjerat. Karena udah dipakai nggak mungkin itu dikembalikan. Sudah akhirnya dipakai usaha. Dilunasi napi-napi. Begitu udah 70% dia lunas, ditawarin lagi pinjaman ngadu. Mau nggak mau dia kata top up gitu. Itu yang saya perhatikan ya. Mohon maaf di kampung-kampung itu masih banyak bank-bank keliling karena
tadi kalau saya lihat susahnya itu kalau mau disebut berantas ya, susahnya itu karena tadi pola interaksi mereka itu sangat natural begitu saya lihat, dan itu sangat tidak mengganggu sebenarnya aspek keamanan di awal begitu, tapi menjadi masalah pada saat dia sudah makanya ada istilah terjerat. Namanya orang sudah terjerat. Kalau terjerat kan susah banget keluar dari lingkaran itu kan gitu. Karena terus menerus dia ditawarkan. Begitu sudah mau lunas ditawarkan bentuk yang lain. Begitu sudah mulai mau lunas, ini perlu tambahan lagi karena biar usaha Mbak ini biar lebih bagus kan gitu. Tambahin lagi. Itu yang dimaksud terjerat. Kalau terjerat cinta nggak apa-apa. Kalau terjerat utang jangan. Makanya. Ini kayaknya kompleks banget kalau masalah pinjaman-pinjaman ini ya. Kayaknya semua elemen masyarakat harus juga bisa memikirkan bagaimana cara jalan keluarnya untuk, karena kita kan sekarang ekonomi katanya lagi turun, Bang, daya beli masyarakat lagi turun juga. Jadi ya mau nggak mau cari pinjaman kan yang paling gampang. Ya, tapi sebenarnya begini Mbak Yola, mes itu sebenarnya tidak melulu urusannya duit ya, pinjaman, pihak bank dan lain sebagainya sebenarnya. Kami juga disadarkan juga bahwa jangkauan masyarakat ekonomi syariah itu melampaui tugas-tugas dunia perbankan, tugas-tugas dunia industri dan usaha berbasis syariah. Rupanya tuntutan masyarakat terhadap mes juga masuk ke wilayah-wilayah yang paling privasi. Saya juga, ini misalkan satu, ada seorang dokter yang masuk di Dewan Pakar kita yang mengatakan, Pak, apa yang mes lakukan untuk menjawab keluhan masyarakat, terutama ibu-ibu, terutama kaum wanita, untuk mencari tukang rias dan tukang rias yang syar'i. Awalnya saya nggak ngeh gitu ya. Oh, rupanya banyak gejala, mohon maaf, di kalangan masyarakat kita yang kalau ada upacara pengantenan, upacara hajatan gitu, itu rupanya periasnya itu tidak memenuhi syariah. Apa yang dimaksud? Ya mohon maaf lagi-lagi mungkin masa periasnya laki-laki yang merias pengantin perempuan kan gitu. Mungkin bukan hanya sekedar laki-laki, tapi ada in between kan antara laki-laki dan perempuan kan, kan gitu. Itu rupanya oleh sebagian masyarakat masalah, dan mes diminta untuk mencarikan alternatif, gagasan, pikiran, dan kemudian mungkin konsep harus bisa mampu menjembatani kebutuhan masyarakat akan perias yang syar'i. Artinya apa? Ya harus perempuan yang original, yang benar-benar perempuan. Tapi kan sebenarnya itu bisa milih kan, kalau dia laki-laki udah nggak usah dipilih gitu sebenarnya. Iya gitu. Nah rupanya kan kadang-kadang masyarakat tidak banyak pilihan karena mungkin lebih banyak yang muncul perias itu adalah kaum yang tadi mungkin di kalangan masyarakat dianggap ini tidak memenuhi syariah. Nah yang kedua di kegiatan olahraga. Rupanya sekarang di dunia olahraga banyak atlet yang sudah pakai kerudung gitu kan, pakai pakaian yang kita anggap walaupun kadang berdebat persoalan syar'inya ini seperti apa gitu. Tapi gejala bahwa di kalangan para atlet olahraga tertentu itu yang sudah memakai kerudung itu dianggap sudah kecenderungan positif menuju ke atlet yang bersyariah. Di renang misalkan, bahkan di tinju Mbak Yola, di tinju itu sudah dibolehkan dia pakai kerudung, gitu. Di poli sudah kita lihat di internasional saja itu liga atau di kompetisi poli itu sudah banyak yang pakai kerudung gitu kan. Di sepak bola wanita udah banyak yang pakai kerudung gitu. Di tinju sudah ada beberapa, terutama di negara-negara Asia ya sudah banyak juga. Di Indonesia udah banyak juga, Bang. Bahkan angkat besi itu dari kerudung. Maksud saya begini, jadi masyarakat ekonomi syariah juga rupanya dapat tugas bukan hanya ngurusin persoalan uang kira-kira begitu, tapi juga aktivitas masyarakat lainnya yang mereka berharap ada pilihan, ada alternatif, ada semacam pemahaman bagaimana yang memenuhi standar syariah. Bukan fashion juga fashion, ya. betul. Macam panjang nanti kita ngobrolnya. PR-nya banyak ya Bang Hoyer, nanti kita ngobrol lagi kita mungkin sama-sama ya. lah. Ini masih ngomongin awal-awal aja. Program terakhir, rencana program tahun 2025 ini mes mau ngapain? Ya, besok kita ada seminar tentang judol ya.
mudah-mudahan ini sasarannya memang anak-anak milenial dan ternyata memang ini online, ada yang offline, ada yang online. Itu sudah hampir 600 peserta yang ngikut. Saya pikir ini juga gejala yang menarik. Ternyata di kalangan anak muda cukup diminati seminar-seminar atau penjelasan sebenarnya tentang bahaya judi online, kemudian juga pinjaman online. Dia akan dijelaskan mana pinjaman-pinjaman yang aman dan nyaman dan berkah. Kira-kira gitu. Kalau judi jelas nanti akan dijelaskan oleh orang yang kompeten apa sih sebenarnya mendeteksi secara dini permainan-permainan yang masuk kategori judi online. Itu dalam waktu besok tanggal 28 yang kita akan laksanakan. Dalam waktu dekat kita akan kerjasama dengan pihak salah satu bank plat merah berbasis syariah di Kota Bekasi untuk sama-sama turun ke ibu-ibu Majelis Talim menyampaikan program unggulannya. Ya ini tadi ada semacam wakaf produktif gitu. Jadi wakaf produktif ini begini, Mbak Yola nggak akan kehilangan, Mbak Yola kalau punya uang 1 miliar misalkan cukup deposito ke kami, kira-kira begitu, ke pihak bank ini, deposito. Nah hasilnya, bagi hasilnya itu diwakafkan. Tanpa mengurangi uang milik Mbak Yola, kira-kira begitu. Tapi bagi hasilnya yang diwakafkan. Nah, ini yang diproduktifkan gitu. Sehingga pihak bank kalau dia punya nasabah yang menitipkan depositonya dengan cara wakaf, kira-kira gitu, maka bisa dibayangkan kalau ada 10 orang 1 miliar, kira-kira begitu. Kalau kemudian bagi hasil dalam 1 bulan itu 10%, misalkan ya 10% kita anggap, maka 10% dari 10 orang nasabah itu akan menjadi wakaf. Dan wakaf ini yang kemudian digulirkan oleh pihak bank untuk orang-orang tertentu, para mustahik atau orang-orang tertentu penyertaan modal yang disetujui oleh oleh para muwakib namanya. Mbak Yola menjadi muwakib di situ. Mbak Yola bisa menentukan, oke, uang wakaf saya bisa diberikan kepada pihak ini, pihak ini, pihak ini. Gitu. Nah, pihak bank sekarang sudah banyak yang mencoba menawarkan nasabah untuk wakaf produktif dengan cara mendepositokan uangnya, bagi hasilnya ditetapkan atau dinisbahkan sebagai sebuah wakaf gitu. Nah, ini juga yang saya kira penting juga sebagai produk pengelolaan keuangan berbasis syariah yang saya kira ini akan lumayan bagus kalau ini direspon bagus juga oleh masyarakat, terutama para agnia ya, para orang-orang kaya yang tidak memiliki kemampuan secara langsung untuk berbagi kepada orang miskin, cukup percayakan kepada bank syariah yang akan membagi hasil wakafnya itu kepada orang-orang. Baik, gitu, kita tunggu informasi berikutnya acara-acaranya nanti boleh kita diundang ya. Baik pemirsa DK TV, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk Bang Hoir. Kita ngobrol lagi nanti ya, masih banyak yang mau diobrolin sama Bang Hoir. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.